Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarriyati a'malina fama hadiya mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu ala rasulillahi nabiyil karim. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat sehat yang bisa kita rasakan ini dalam menyambut bulan suci yang penuh berkah, yakni bulan suci Ramadan. Dan dengan menyambut bulan suci ini, marilah kita selalu meningkatkan amalan-amalan kita dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sekuat tenaga kita dan menjauhi semua larangannya tanpa terkecuali. Kedua kalinya salawat serta salam semoga Allah karuniakan selalu kepada baginda Nabi kita, pedoman kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada para keluarganya, istri-istrinya, dan para sahabatnya, dan para tabi'in, beserta pengikut-pengikut beliau yang mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat nanti. Dan semoga kita menjadi salah satu golongan yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Hilmi Mahfudi. Saya dari SMK Negeri 1 sini. Di sini saya akan membawakan dakwah yang berisi tentang menyambut bulan suci Ramadan. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan-bulan yang penuh dengan keistimewaan. Dan dikatakan bahwasannya bulan Ramadan adalah raja dari seluruh bulan-bulan yang ada. Dan oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan bulan suci Ramadan untuk kita menjalankan amalan-amalan kita yang dimana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan memberikannya. Dari sini saya akan menjelaskan apa saja amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk mengisi kegiatan di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah puasa. Tidak jauh tidak bukan, puasa sering kita lakukan di bulan Ramadan ini. Banyak sekali beredar di media sosial bahwasannya berburu takjil atau sebagainya untuk memeriahkan bulan suci Ramadan ini. Tapi tidak lupa tidak bukan bahwasannya bulan suci Ramadan ini kita gunakan untuk berpuasa agar kita bisa menahan diri dari perbuatan maksiat yang ada di dunia ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk saum, yang artinya dalam bahasa Indonesianya menahan diri. Jadi kita diperintahkan untuk menahan diri dari segala godaan, yaitu hawa nafsu maupun makan atau minum. Jadi di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menghindarkan umatnya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat. Yang kedua adalah sholat. Tidak jauh tidak bukan, ini adalah kewajiban kita di bulan-bulan sebelumnya. Kita tidak boleh melakukan sholat hanya di bulan Ramadan saja. Kita tidak boleh menjalankan kewajiban kita hanya di bulan Ramadan saja, hanya karena Allah sendiri yang melipat gandakan pahala kita. Tetapi sholat diwajibkan untuk setiap harinya kita lakukan, karena sholat itu termasuk kebutuhan kita untuk menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana kita mengisi waktu-waktu luang itu, daripada kita melakukan hal-hal yang tidak berguna, marilah kita menjalankan sholat-sholat sunnah. Banyak sekali sholat-sholat sunnah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini, yakni sholat duha yang dilakukan di pagi hari, atau sholat tahajud yang dilakukan di waktu 1/4 malam, yang dimana
ketika itu Allah langsung turun ke langit dunia untuk melihat siapa saja hambanya yang melaksanakan sholat malam. Yang ketiga ada sholat fardu 5 waktu yang sering kita lakukan di hari-hari sebelumnya. Dan yang keempat ada sholat tarawih. Ya, sholat tarawih biasa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk menjalankan sholat tidak hanya di bulan Ramadan ini, tetapi sholat itu bisa dilaksanakan di hari-hari sebelumnya. Dan terakhir ada sholat-sholat rawatib, yakni ada sholat 2 rakaat sebelum sholat asar dan atau sholat fardu dimulai. Itu bisa menambahkan pahala kita di dalam bulan puasa ini. Dan selanjutnya ada amalan-amalan yang sering kita lakukan untuk mengisi kegiatan-kegiatan yang ada di bulan Ramadan ini, yakni kita bisa bersodakoh. Sodakoh itu tidak harus memberi dengan uang atau barang-barang yang diperlukan oleh orang-orang. Bahkan kita tersenyum saja itu sudah termasuk sodakoh, ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk kita selalu tersenyum di bulan Ramadan ini yang penuh dengan berkah. Maka dari itu, ketika kita membantu tetangga kita atau saudara kita yang membutuhkan di bulan Ramadan ini, insya Allah Allah akan lipat gandakan kemuliaan kita atau pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuat orang tersenyum itu juga termasuk sedekah. Jadi ketika kita memberi, orang itu tersenyum, jadi kita sama-sama memberi sedekah. Itu juga ada keuntungannya yang termasuk mutualisme di dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya kita adalah berzikir. Ya, berzikir. Kita seringkali meninggalkan atau lalai dalam menjalankan zikir. Biasanya setelah sholat kita masih ada urusan dan langsung meninggalkan zikir. Cukup kita membaca astagfirullah, astagfirullah dan astagfirullah 3 kali saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa kita. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sentiasa. Dan zikir itu tidak hanya kita beristighfar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Banyak sekali zikir-zikir yang bisa kita lantunkan di bulan Ramadan ini supaya kita bisa terjaga, kita bisa menjaga mulut kita di bulan Ramadan ini. Kita harus sentiasa basahi lidah kita, basahi bibir kita dengan perkataan-perkataan suci seperti astagfirullah, alhamdulillah, la ilaha illallah dan sebagainya. Dan selain itu, zikir ini termasuk dalam arti lain adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selain itu, dalam bentuk zikir ini juga bisa berbagai hal. Mungkin kita sholat atau kita berpuasa untuk mendekatkan diri. Ini juga termasuk zikir. Dan ada lagi tadarus. Ya, tadarus, membaca Al-Quran. Al-Quranul Karim. Kita melantunkan Al-Quran dan sering membaca Al-Quran. Bahkan ketika kita menangis untuk membaca Al-Quran, Allah akan lebih suka kepada kita. Dan Allah insya Allah akan mengistimewakan puasa kita, amalan kita. Sebagaimana Allah telah berfirman bahwasannya amalan-amalan cucu Adam akan kembali kepada dirinya, kecuali puasa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah akan memberikan pahala itu langsung kepada kita. Dan apa sih manfaat dari kita melaksanakan semua amalan-amalan itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ketika kita menjalankan puasa adalah tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alaikumusiyam kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Dari sini kita bisa mengambil hikmah bahwasannya mengapa kita berpuasa di bulan Ramadan ini? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala
menginginkan hambanya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh sebab itu, banyak amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini, banyak sekali manfaatnya. Bahkan puasa saja, menurut sebagian peneliti, itu adalah istirahat untuk tubuh kita, yang dimana tubuh kita sering kita gunakan untuk bekerja dan terus bekerja. Dan apabila mesin itu terus bekerja, maka mesin itu akan mati dan akan rusak lama-lama. Makanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita puasa agar kita bisa mengistirahatkan tubuh kita untuk semakin sehat. Itu saja penjelasan yang mungkin bisa saya lantunkan dalam video ini, dan banyak sekali kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita ambil dalam mengisi kegiatan-kegiatan ini dengan mengisi hal-hal yang berguna dan menjauhkan hal-hal yang tidak berguna. Sekian dari saya Muhammad Mahfudi dari SMK Negeri 1 Sine. Mohon maaf atas kesalahan dalam tag video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.